البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'rufnya digelari dengan Al-Hattab rahimahullah. Pelajaran terakhir kemarin kita ambil adalah seputar apa? Al-mustasna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa siwa. Sudah kita ketahui bersama, kuncinya adalah antum menghafal hukum mustasna dengan illa. Faham insyaallah? Kuncinya apa? Antum menghafal hukum isim-isim yang jatuh setelah illa. Kalau antum mungkin di sana insyaallah masalah mustasna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa siwa mudah. Kenapa mudah? Karena pertama, mustasna dengan ghair, suwa, siwa, sawa, siwa majrurun daiman wa abadan. Majrur selama-lamanya sebagai mudhafun ilaih. Nah, sekarang yang antum perlu fokuskan itu apa? Lafaz-lafaz isim istisna ini. Ghair, siwa, suwa, sawa, siwa. Bagaimana nasibnya? Kita katakan mereka di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Paham belum? Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaban nasbu. Paham? Qamal qaumu ghaira Zaidin. Kenapa kok bukan Zaidan Ustaz? Enggak usah ngurusi yang itu. Yang antum urus itu ghairanya itu. Adapun isim setelah ghair pasti majrur. Sebagai apa majrurnya? Mudhaf ilaih. Jadi yang antum fokuskan adalah pandangan antum pertama kali lihat ghairanya ini. Seperti antum ketika mengatakan qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan inilah kedudukannya seperti qamal qaumu ghaira Zaidin. Paham belum Abdurrahman? Ihsan? Ayo, kita baca di sini, perhatikan baik-baik halaman 89 cetakan ana. Wal mustasna min ghair wasiwan bil lughatiha majrurun bil idhafah yu'rabu wa yu'rabu ghair wasiwa bima yastahiquhu al mustasna bi illa, ya kan? Dan mustasna dengan ghair dan siwan bil lughatiha. Apa lughatiha itu? Siwan, suwan. Paham ya? Siwa, sawa itu maksudnya. Maka majrurun bil idhafah, majrur dikarenakan idhafah. Tapi ingat-ingat kalau antum mengi'rab bagaimana kemarin kita lewati? Majrurun bil mudhaf atau majrurun bil idhafah yang tepat? Pendapat yang kuat apa Ihsan? Mudhafun ilaih majrurun bil idhafah atau majrurun bil mudhaf? Kenapa? Ayo, kenapa? Ingat enggak sebabnya kenapa kok antum milih majrurun bil mudhaf? Ayo, antum Abdullah ingat enggak? Abdurrahman. Kenapa? Sebutkan kaidahnya kenapa, sebabnya. Ungkapkan aja. Udah dikit, dah ngerempet sedikit. Antum ingat? Antum tahu? Ingat? Karena idhofah amilnya ma'nawi, caranya gitu. Sedangkan mudhaf ilaih itu amilnya lafzi, yaitu mudhaf. Sedangkan kaidahnya apa? Al-amilul lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil ma'nawi. Amil lafzi itu yang nampak. Ghulamu Zaidin. Zaidin majrur enggak? Majrur, mudhaf ilaih bukan, mudhaf ilaih. Amilnya mana? Ghulam, lafzi. Kalau antum katakan mudhafun ilaih majrurun bil idhafah, berarti amilnya mudhaf ilaih ma'nawi. Padahal amil ma'nawi itu kalah dengan amil lafzi. Yang sahih mudhaf ilaih majrurnya bukan dengan idhafah tapi bil mudhaf. Kenapa kita ambil bil mudhaf? Karena mudhaf amil lafzi. Sedangkan idhafah amil ma'nawi. Kaidahnya al-amilul lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Paham soal ini? Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Buktinya apa? Contohnya,
Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada bukan? Mubtada. Marfu'un bil ibtida. Marfu'nya karena ibtida. Ibtida amil apa? Lafzi atau maknawi ibtida? Amil maknawi. Nanti kalah kalau kemasukan inna. Inna Zaidan, enggak mungkin Zaidun lagi. Inna Zaidan qa'imun. Kenapa kalah? Karena inna ini amil lafzi. Amil lafzi ini bisa langsung robos dan mengalahkan amil maknawi. Yang semula mubtada jadi isim inna. Inna Zaidan qa'imun. Itu contohnya. Jadi pahami baik-baik ya. Disebutkan di sini mustasna dan ghair dan siwan dengan lughahnya yang ada siwa, suwa, sawa, siwa itu majrur selama-lamanya. Dan di i'rab ghair dan siwa dengan apa? Dengan yang layak dan berhak seperti halnya mustasna yang jatuh setelah illa. Maksudnya ghair dan siwa lafaz-lafaznya kemarin kita tulis kemarin ya. Amma binisbati al-fadhiha, adapun ditinjau dari lafaz-lafaznya fahiya tu'rabu misla, maka dia di-i'rab seperti al-ism alladhi waqa'a ba'da illa, seperti isim yang jatuh setelah illa. Disebutkan sini sama. Wa yu'rabu ghair wa siwa, dan ghair wa siwa di-i'rab bima yastahiquhu mustasna bi illa. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan barakallahu fikum i'rab mustasna bi illa, gitu loh. Kita lihat bawahnya, fayajibu nasbuhuma fi nahwi qamu ghaira Zaidin wa siwa Zaidin. Benar. Qamu, mereka semuanya berdiri ghaira Zaidin. Qamu sudah ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Wawu jamaah itu qamu. Mereka semuanya berdiri ghaira Zaidin kecuali Zaid. Ghaira wajib enggak Ihsan? Wajib karena kalamnya taman mujab. Taman mujaban. Atau qamu siwa Zaidin. Kalau siwa harokatnya tidak nampak, cuman dia harokatnya bagaimana siwa? Kita katakan siwa sebagai apa? Sebagai apa? Siwa isim istisna. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah 'alal alif man amin dhuhurnya at-ta'adzur li annahu ism maksur. Paham belum? Paham belum cara i'rabnya? Alatnya itu. Naam. Wa yajuzul itsba' wan nasb, dan boleh itsba' apa itsba' kemarin? Badal. Boleh badal, boleh nasab. Fi nahwu maqamu ghaira Zaidin wa siwa Zaidin. Mereka tidak berdiri kecuali Zaid. Kalamnya apa kalam ini? Taman manfiyan. Idza kana al-kalamu taman manfiyan jazan nasbu wa jazal badal. Paham? Ayo. Intinya kembali mana? Kembali kepada pemahaman mustasna bi illa. Kalau antum mutskin di sana, ini tidak bingung lagi. Mafhum insyaallah? Jadi mustasna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa siwa, apa hukumnya mustasnanya? Majrurun daiman wa abadan sebagai mudhaf ilaih. Adapun lafaz-lafaznya ini ghair, siwa, suwa, sawa, siwa di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Selesai. Selesai enggak alhamdulillah? Selesai enggak? Selesai. Paham ya? Kondisikan masalah yang illa. Kita lihat lagi. Maqamu ghaira Zaidin, boleh juga ghairu Zaidin. Lah ini Kak, enggak ada mustasna minhunya Ustaz. Kita katakan siapa yang bilang enggak ada? Ada enggak itu mustasna minhunya? Ada, wau jamaah itu qamu. Didahului penafian enggak? Aywana maqamu. Berarti kalamnya taman manfiyan. Ayo, jadi ingat-ingat poin kedua ya. Idza kana al-kalamu taman manfiyan jazal badal wa jazal nasab al-istisna. Berikutnya, wa yu'rabani bihasabil awamil, dan dua lafaz ini ghair dan siwa di-i'rab sesuai dengan apa? Amil, tergantung dengan amilnya. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan amilnya. Kita lihat, kapan itu tergantung dengan amilnya? Idza kana al-kalamu naqisan. Kalau kalamnya naqis, maka di-i'rab sesuai dengan amilnya. Kalau sekarang ghair dan siwa, suwa, sawa, siwa, lafaz-lafaznya itu ya seperti halnya ketika kita meng-i'rab isim yang jatuh setelah illa. Antum lihat di situ. Nahwu maqama ghairu Zaidin. Ghairu sebagai apa i'rabnya Taufik? Fa'il. Mudhaf, dia mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Wa siwa Zaidin, ini cuma sambungannya ya. Saya maqama siwa Zaidin. Cuma digabung ghair sama siwa. Wa ma ra'aitu ghaira Zaidin, ghaira sebagai apa Ihsan?
ra'aitu ghaira Zaidin. Ghair sebagai apa? Ingat-ingat kembali kepada isim yang jatuh setelah illa. Maf'ul bih, enggak usah ragu lagi. Ra'aitu maf'ul bih kan? Ewa. Di'rab sesuai dengan amil yang membutuhkan apa amilnya. Wa ma ra'aitu ghaira Zaidin, Zaidin mudhaf ilaih. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin, bi ghairi majrur dengan ba. Wa siwa Zaidin. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Ewa. Semua rinciannya sudah kami sebutkan kemarin. Wa idza muddat siwa, muddat itu panjangkan, siwa itu. Paham ya? Siwa itu panjangkan namanya. Sawa itu muddat namanya. Muddat itu dibentangkan, dipanjangkan. Kana i'rabuhuma dhahiran, i'rabnya dhahiran. Apa dhahiran? Nampak. Kalau siwa sama sawa enggak nampak i'rabnya, ya enggak? Tapi kalau sawa sama siwa nampak. Wa idza kusirat, kalau dibikin qasr siwa muqaddaran alal alif. Harakatnya muqaddarah di atas alif. Paham soal ini? Paham? Contohnya bagaimana? Qamal qaumu sawa'a Zaidin. Enggak boleh sawa'u wala sawa'i, sawa'a wajib. Maqamal qaumu sawa'a Zaidin atau sawa'u Zaidin. Kalau nakisan bagaimana? Maqama sawa'u Zaidin, mara'aitu sawa'a Zaidin, mamarartu bisawa'i Zaidin. Paham belum? Paham belum ini? Alhamdulillah. Mafhum? Abdullah mafhum? Ayo na'am. Jadi kalau pakai sawa sama siwa harokatnya dhahir, nampak. Paham ya? Tapi kalau pakai siwa suwa harokatnya enggak nampak. Yang antum fokuskan adalah lafaz-lafaz pengecualian tersebut. Bukan isim yang jatuh setelah ghair. Isim yang jatuh setelah ghair pastikan apa? Hukumnya majrur dah, enggak usah panjang lebar. Jadi fokusnya ke lafaz-lafaznya ini. Mafhum salah? Fokusnya ke mana, Bang? Lafaz-lafaznya digunakan untuk mengecualikan, bukan ke isim yang jatuh setelah lafaz tersebut. Kalau isim yang jatuh setelah lafaz-lafaz ini pastikan majrur sebagai apa? Mudhafun ilaih. Berikutnya, wal mustatsna bil laisa wa la yakun mansubun la ghair li'annahu khabaruhuma. Mafhum, ini mudah sekali. Sedangkan mustasna yang dikecualikan dengan laisa dan la yakun, dia itu mansub, tidak ada yang lain lagi. Kenapa mansub? Dikarenakan khabar keduanya. Nahwu qamal qaumu laisa Zaidan. Zaidan khabar apa? Khabar laisa. Wa la yakunu Zaidan, qamal qaumu la yakunu Zaidan. Zaidan khabar yakun. Aslinya bab ini enggak dimasukkan dalam mustasna aslinya. Lah kenapa kok enggak dimasukkan? Karena pembahasannya masalah khabar. Ya enggak? Khabar laisa, khabar yakun. Ya enggak? Sekarang pembahasan kita masalah mustasna, sehingga seharusnya tidak dimasukkan dalam bab ini. Paham maksudnya? Karena wajib hukumnya mansubnya itu sebagai khabar laisa sama khabar yakun, ya kan? Ayo. Barulah berikutnya yang kita tulis di sini. Kita selesaikan sekalian. Na'am barakallahu fiik. Sebelum membaca sini, jelaskan dulu yang sini biar nanti ada gambaran. Mustasna dan khala ada hasya. Artinya apa Ustaz khala ada hasya? Kecuali. Artinya kecuali semuanya. Ghair kecuali juga. Sawa kecuali. Siwa kecuali, suwa kecuali, siwa kecuali. Karena induk dalam bab ini apa? Illa. Illa itu dikenal dengan umul bab. Apa itu umul bab? Induk dalam bab ini. Sehingga semuanya kembali ke induknya. Induknya artinya apa? Illa artinya apa? Kecuali, berarti semuanya anak-anaknya ini kembali ke induknya. Paham? Hewanam. Seperti itu. Kita lihat cabangnya. Mustasna bi khala wa ada hasya hukumnya 3. Ada yang boleh nasab, boleh jar, wajib nasab, wajib. Yang pertama, kapan boleh nasab? Idza kanat af'alan. Kalau ini ditakdirkan fi'il, khala ada hasya fi'il. Paham ya? Barulah setelahnya mansub sebagai maf'ulun bih. Sebagai apa? Handalah? Maf'ulun bih. Antum lihat itu. Idza kanat af'alan. Boleh nasab kapan? Apabila dia itu fi'il. Apa dia fi'il? Misal qamal qaumu khala Muhammadan, qamal qaumu ada Muhammadan, qamal qaumu hasya Muhammadan. Wajib atau boleh? Boleh, yang wajib nanti. Paham? I'rabnya bagaimana i'rabnya? Qama fi'il madhi, al-qaumu fa'il, khala fi'il istisna, mabniyun ala fathil muqaddar. Fi'il madhi.
Fi'il madhi bukan? Ayo, fi'il istisna wa huwa fi'lun madhin mabniun 'ala fathil muqaddar. Mabniun 'ala fathil muqaddar. Fathahnya nampak enggak itu? Khala nampak enggak fathahnya? Mabniun 'ala fathil muqaddar. Paham? Ayo, nah, langsung setelah itu nyari fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Khusus dalam bab ini nomor 1, lihat nomor 1 itu. Turun ke bawah satu lagi. I'lam anna fa'ila hadhil af'al. Khusus ini ya, ketahuilah bahwasanya fa'il untuk fi'il-fi'il ini dhamirun mustatirun fihi wujuban. Takdirnya huwa. Selama ini enggak pernah kita jumpai huwa itu wujuban. Ya enggak? Yang kita ajarkan, yang antum pahami, yang sering anak ajarkan, yang jawazan huwa hiya. Tapi untuk ini khusus, walaupun huwa takdirnya wujuban. Khusus tapi ya, ingat. Khusus. Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru huwa. Kok huwa ya? Khusus. Biasanya yang wujuban apa biasanya? Anta, ana, nahnu. Anta tadhhabu, idhhab anta, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Wujuban, enggak ada huwa. Khusus di sini dhamir mustatir fihi wujuban takdiru huwa. Fa'ilnya. Itu loh fa'ilnya. Khala ada hasya, fa'ilnya mana Ustaz? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru huwa. Kok huwa ya? Khususan. Paham ya? Enggak usah mikir yang kemarin-kemarin, sudah selesai kemarin. Kemarin tuh hukum asal, ini khusus, dikhususkan. Untuk bab ini fa'ilnya walaupun mustatir jawazan, walaupun mustatir wujuban takdirnya huwa. Selama ini yang terpahami yang wujuban ada enggak huwa selama ini? Enggak ada. Ya ini termasuk pengecualiannya. Di sini ada. Mafhum? Bukan jawazan lagi, wujuban di sini. Walaupun takdirnya huwa. Mafhum soal ini? Mafhum soal ini? Abdurrahman? Ayo, antum lihat. Muhammadan. Qamal qaumu khala Muhammadan. Qamal qaumu ada Muhammadan. Qamal qaumu hasya Muhammadan. Muhammadan sebagai apa? Maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Khala ada hasya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Paham? Ayo, khusus ini. Selain ini nanti antum kalau takdiru huwa itu jawazan, bukan wujuban. Paham belum? Ayo, na'am. Jazal jar, boleh jar sekarang. Isim yang jatuh setelah khala ada hasyah boleh majrur. Kapan itu? Idza kanat hurufan ay hurufal jar. Kalau fi'il tadi itu dijadikan huruf jar, bisa. Ternyata huruf jar itu banyak ini di antaranya. Khala ada hasyah bisa menjadi huruf jar. Kita lihat contohnya misal qamal qaumu khala Muhammadin, qamal qaumu ada Muhammadin, qamal qaumu hasya Muhammadin. Qama fi'il madhi, al-qaumu fa'ilun, ya kan? Marfu'un bil fi'li wa 'ala turbi dhammah dhahir akhir. Khala harfu jarrin, itu aja. Khala ada hasya harfu jarrin, mabniun 'ala as-sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadin ismun majrurun bi khala bi ada bi hasya. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Selesai. Paham atau bingung? Antum paham atau bingung? Paham atau bingung? Paham antum paham atau bingung? Mafhum? Antum mafhum? Antum mesan? Paham? Paham? Mafhum? Ayo. Antum gimana Mas? Ada gambaran? Mana Bang? Mafhum? Ayo, ini mudah sekali ini. Yang ketiga wajib nasab kapan itu? Idza kana khala wa ada muttasilaini bima an-nafiyah. Kalau khala sama ada kemasukan manafiyah wajib nasab setelahnya. Wajib pokoknya. Ya, contohnya. Qamal qaumu ma khala Muhammadan. Qamal qaumu ma ada Muhammadan. La hasya bagaimana? Faedah. I'lam annama la yadkhul ala hasya. Ketahuilah manafiyah enggak akan masuk pada hasya. Berarti hasya tetap mutaraddid dia. Tetap boleh menjadi fi'il, boleh menjadi huruf jar. Tapi kalau ini wajib nasab, berarti sudah bukan huruf jar lagi, fi'il dia. Kalau kemasukan ma an-nafiyah, lihat ini. Qama fi'il madhin, al-qaumu fa'ilun, ma manafiyah, harfun, la mahalla lahu min al-i'rab. Khala fi'lun madhin, mabniun 'ala fathil muqaddar. Paham ya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Muhammadan maf'ul bih. Selesai. Mafhum? Paham salah ya? Inilah kesimpulannya. Jadi antum dalam masalah mustasna ini yang antum fokuskan apa? Yang pertama,
Al-mustasna bi illa. Yang kedua, yang perlu antum masukkan di bab itu adalah ghair, siwa, suwa, sawa. Yang ketiga ini. Laisa ma la yakun, enggak perlu dibingungkan karena itu masuknya dalam bab khabar aslinya. Paham? Khabar laisa, khabar yakun. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Ayo. Nah, kita lihat sini. Kita tutup yang terakhir. Qala al-mu'allif asbahullah wal mustathna bi khala wa ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha. Boleh menasabnya, boleh mengejarnya. Nahwu qamal qaumu khala Zaidan wa khala Zaidin dengan takdir yang sudah kami sebutkan. Kalau antum membaca dengan mansub berarti khala ada hasya fi'il. Kalau antum baca dengan majrur berarti khala ada hasya antum takdirkan huruf. Huruf apa? Huruf jar. Kalau antum bacanya pengennya wajib nasab berarti harus dikelambai apa? Ma an-nafiyah untuk khala dan ada. Hasya tidak kemasukan ma nafiyah, selesai urusannya. Kita lihat. Wa ada Zaidan wa ada Zaidin wa hasya Zaidan wa hasya Zaidin. Ini maksudnya kalau disambungkan qamal qaumu khala Zaidan wa qamal qaumu khala Zaidin. Cuma diatofkan di situ. Qamal qaumu ada Zaidan, qamal qaumu ada Zaidin. Qamal qaumu hasya Zaidan, qamal qaumu hasya Zaidin. Fa in jararta fa hiya huruful jar, masyaallah. Kalau kamu mengejarkan maka dia huruf jar. Wa in nasabta fa hiya af'al. Tapi kalau kamu membaca dengan nasab maka tadi lafaz-lafaz tadi adalah fi'il illa anna sibawaihi atau sibawaihi mabniun al kasri dia. Sibawaihi ini termasuk ulama nahwu. Masyaallah. Sibawaihi ini dari kata sebagian mereka mengatakan dari Bani Buwai, keturunan Bani Buwai sehingga akhirnya ada buwai semuanya. Ini termasuk apa? Termasuk tarkib yang sifatnya apa? Na barakallahu fikum mabni tarkibnya. Sibawaihi, mardawaihi, manjawaihi, rohawaihi. Wah itu semuanya di kasrah akhirannya. Amrawaihi, mardawaihi, manjawaihi, rohawaihi. Namanya sibawaihi. Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat lam yasma' fil mustasna min hasya illa jar ini. Sibawaihi mengatakan tidak pernah ada yang mendengar kalau mustasna bi hasya kecuali jar. Kalau hasya kecuali jar kata sibawaihi. Wa illa kembali ke hukum asal tadi itu. Selama tidak kemasukan ma. Kalau hasya memang afan. Kalau hasya memang mutaraddid dia, hasya. Karena hasya enggak kemasukan ma. Yang kemasukan ma itu khala sama ada saja. Paham? Wa tattasilu ma bi ada wa khala, ya kan? Dan ma bersambung pada ada dan khala. Dan bersambung ma kepada apa? Ada dan khala. Fa yata'ayyan nasbu maka wajib untuk menasabnya. Wala tattasilu bi hasya dan enggak pernah ma itu sambung dengan hasya. Taqul qamal qaumu ma ada Zaidan. Wajib enggak ini? Wajib enggak? Wajib. Wa qala labidun ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu selain Allah taala batilun akan sirna. Paham? Akan sirna. Syahidnya mana? Ma khalallaha. Lafzul jalalah Allah wajib untuk nasab. Karena khala di dalam manafiyah ma khalallaha. Mafhum soal ini? Alhamdulillah. Ewa. Wa amma khabaru kana wa akhwatuha, adapun khabar kana dan saudari-saudari perempuannya, wa khabar al-huruf musyabbah bilaisa dan khabar huruf yang serupa dengan laisa, wa khabar af'al muqarabah dan khabar fi'il muqarabah, wasmu inna wa akhwatiha dan isim inna dan saudari-saudari perempuannya, wasmu la alatil nafil jinsi, la nafiyah lil jinsi, la wa na barakallahu fikum jinsiyah. Paham ya? Nah, la nafiyatul jinsi isimnya fataqaddamal kalam 'alaiha fil marfu'at, sungguh telah lewat pembahasannya pembicaraannya dan bab al marfu'at. Wa amma tawabi' fa sayatil kalam 'alaiha insyaallah taala. Adapun tawabi' akan datang pembicaraannya insyaallah taala. Tawabi' nanti akan kita lewati. Paham ya? Berarti kita sudah selesai mansubatinil asma, al mansubatul asma, tinggal al mahfudat. Setelah mahfudat tawabi', setelah tawabi' nanti sudah selesai, tinggal dikit lagi insyaallah taala. Paham ya? Nanti kalau misalkan antum punya matan apa namanya? Matan usul salasah yang enggak ada harokatnya, hubungi ana. Nanti difotokopi. Matan usul salasah yang enggak ada harokatnya. Matannya ya, nanti fotokopi diperbesar, dibagikan insyaallah
untuk praktek baca nanti ketika belajar kotor nada. Sistem praktek bacanya ingat-ingat, antum persiapkan sebelum baca, semuanya dikasih harokat, semuanya. Enggak boleh qala al-muallif, enggak boleh. Harus untuk muallifah, muallifun, muallifi itu. Cara latihan baca seperti itu. Untuk diketahui dia paham enggak fa'il, paham enggak maf'ul bih. Paham ya? Naam. Nadartu ilal amr. Enggak boleh. Ilal amri atau amro atau amru gitu loh. Paham ya? Harus kasih harokat semua latihan baca gitu. Latihan baca kalau dikasih sukun, mereka punya kaidah taskun taslam. Apa itu taskun taslam? Kamu sukun, kamu selamat. Enggak ada kritikan lagi kalau sukun. Ja'a Zaid, selesai. Nah, begitu yang tuntut Zaidun Zaidan itu loh. Itu pentingnya latihan baca. Nanti insyaallah semoga Allah mudahkan kita iringi latihan baca nanti kalau belajar qatur nada. Ayo naam, sharafnya dilanjutkan pada pembahasan yang nanti ya. Sharafnya itu sebenarnya bagus juga, penting juga, cuman ngejar ini biar cepat selesai. Mutamimah ini sudah lama selesai ya. Naam la ba'as. Khair insyaallah. Paham soal ini yang ada sekarang insyaallah? Ada pertanyaan masalah ini? Mustafna clear? Clear? Antum? Mafhum? Ada pertanyaan? Ada sekal antum? 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 Apa? Di tablik ini ditulis man itu lama dari apa Apanya? di tabliknya dituliskan manya mas dari di Ustaz Manafir ada Ma yang sini lah. Ma yang ini maksudnya. Ma-nya memang masdariyah sih, masdariyah. Maksudnya takwil ke masdar. Cuman disebutkan kan nafiyah. Teman bisa diubah menjadi masdar. Nafiyah masdariyah. Nanti cek lagi ya. Ma yang sini ya, ma khala ma'ada ini ya. Ma khala sama ada. Maknanya surahnya suratun nafiyah, tapi dia itu maknanya masdariyah. Surahnya, bentuknya nafiyah. Jadi ada yang kurang apa ya? Ada yang kurang. Jadi ma-nya ini bentuknya bentuk manafiyah, tapi surahnya suratun nafiyah, tapi apa? Maknahu lil masdariyah. Jadi bentuknya kan bentuk nafiyah, tapi maknanya itu masdar. Jadi itu takwilnya ke masdar. Takwilnya apa nanti takwilnya berarti? Takwilnya qamal qaumu ma khala Muhammadan. Takwilnya bagaimana takwilnya berarti? Kalau takwil ke masdar berarti bagaimana takwilnya? Takwilnya sulit juga ya. Tapi nanti cek lagi soalnya bentuknya nafiyah sih. Kalau situ sebutan apa takwil itu? Apa masdarnya apa? Ditakwil masdar enggak situ? Apa takwilnya coba? enggak yang juga dijelaskan. Enggak, biasanya di bawahnya ada i'rabnya, ada i'rabnya bawah itu. Pak ada i'rabnya enggak itu? Enggak ditulis mas dari Biasanya sebutan takwilnya juga loh. Bawahnya enggak paling terakhir enggak ada i'rab. Enggak ada? Ada enggak? Ada? Bagian bawah. Cuma masdarnya kita ada. Ya nanti cek lagi. Nanti cek lagi takwilnya apa. Nah, jadi kalau antum mau i'rab berarti maknanya masdariyah itu, masdariyah. Karena teman surahnya aja yang nafiyah. Jadi ini diganti masdariyah, jangan masalah masdariyah. Ya, Pak. Jazakallahu khairan karena memang bentuknya bentuk nafiyah tapi mengandung makna masdariyah karena bisa ditakwil setelahnya menjadi masdar. Cuman masdarnya apa ya? Nanti cek lagi masdarnya ya. Saya lihat lagi nanti karena untuk mengetahui makna aslinya itu ya. Ayo. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.